Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya saudara-saudara, dan dalam lindungan yang maha kuasa. Baik, kita kembali membahas tentang kasus Subang, Ibu Tuti, dan Amalia. Inilah 7 fakta penting yang menghebohkan dalam kasus Subang, Ibu Tuti, dan Amalia. Lalu saudara-saudara, upaya menguak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepat berusia 2 tahun, ada beberapa fakta dan catatan penting dari kepolisian yang layak untuk kita sampaikan ya. Di mana fakta dan catatan penting ini sekaligus untuk menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Termasuk kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yang menghebohkan pada 18 Agustus 2021 sehingga disebut kasus Subang 2021. Kedua korban yaitu Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi tanpa busana di dalam Toyota Alphard hitam. Tempat kejadian perkara, saudara-saudara, tempat kejadian perkara kasus Subang 2021 ini berlokasi di Kampung Cuseti ya, Desa Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Meskipun kasusnya kemudian diambil alih oleh Polda Jabar sejak November 2021 ya, tetapi terduga pembunuh belum juga terungkap. Hal ini menjadikan kasus Subang 2021 menjadi pekerjaan rumah terbesar kepolisian yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah saya menyampaikan 7 fakta dan catatan penting dari kepolisian terkait kasus Subang 2021 Ibu Tuti dan Amalia. Yang pertama, saudara-saudara, sosok yang pertama yang pernah menyampaikan kecurigaan bahwa terduga pelaku kasus Subang 2021 lebih dari 1 orang adalah Kapolres Subang AKBP Sumarni yang terjun langsung ke lapangan saat itu. Melihat dari jejak alas kaki di TKP, kemungkinan pelaku pembunuhan lebih dari 1 orang. Kasus ini terus kita kembangkan dan dalami untuk mengungkapkan pelaku, motif dari kasus pembunuhan ini. Kata AKBP Sumarni Jumat pada 20 Agustus 2021 ya. Seperti yang dilansir dari PMJ News juga. Pernyataan terduga pembunuh lebih dari 1 orang juga terlontar dari pakar forensik Mabes Polri Dr. Sumi Hastri ya saudara-saudara. Di mana Sumi Hastri menyampaikan kecurigaannya saat berbincang bersama YouTuber Denny Darko di kanal YouTube Denny Darko berjudul Dr. Hastri. Tidak perlu pengakuan untuk menentukan tersangka. Alat bukti sudah cukup yang tayang pada Sabtu 27 November 2021. Di mana Dr. Sumi Hastri mengatakan, kalau lihat jenazah 2 atau 3, saya sering hadapi kasus, biasanya pelakunya lebih dari 1, bisa ya korban melakukan perlawanan. Iya, itulah kata Sumi Hastri ya saudara-saudara. Karena logikanya kalau korbannya 2 orang, pelakunya 1 orang, itu masih ada perlawanan saudara-saudara. Bahkan ini korban sudah 2, otomatis pelakunya lebih dari 1 orang. Yang kedua saudara-saudara, diduga pembunuhan berencana. Sumi Hastri juga menduga bahwa kasus Subang 2021 adalah pembunuhan berencana berdasarkan pengalamannya menangani berbagai kasus. Masih pada kesempatan di kanal YouTube Denny Darko juga ya, Sumi Hastri menyampaikan bahwa pembunuhan berencana biasanya dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Saat penyelidikan kasus Subang 2021 berjalan hampir 1 bulan, Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri, polisi pernah membuat kesimpulan bahwa kasus Subang diduga merupakan tindak pidana pembunuhan berencana. Seperti yang dilansir dari PMJ News, saudara-saudara, bahwa Kombes Pol Ahmad Ramadan di Jakarta Jumat tanggal 17 September 2021 mengatakan penyidik menyimpulkan kasus ini diduga tindak pidana pembunuhan dan direncanakan, kata Kabak Penum Divisi Humas Polri saat itu. Kombes Pol Ahmad Ramadan menjelaskan lagi, dugaan kasus Subang adalah pembunuhan berencana berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan cara melakukan analisa dan pemeriksaan terhadap saksi. Nah, jadi untuk yang ketiga, saudara-saudara,
Dua pasal untuk pelaku kasus Subang 2021, di mana Kombes Pol Ahmad Ramadan pada kesempatan itu juga menyebut dua pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dapat dikenakan untuk terduga pelaku dalam kasus Subang 2021, yaitu pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Berikut ini bunyi pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk bunyi pasal 340, saudara-saudara, barang siapa dengan sengaja, dengan terencana atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, untuk yang keempat, saudara-saudara, polisi sempat melakukan otopsi jenazah Tuti dan Amel yang diduga menjadi korban pembunuhan berencana. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ya, saudara-saudara. Selain itu, pakar forensik Dr. Sumiastri melakukan otopsi kedua pada 2 Oktober 2021. Atau berjarak 1 bulan 15 hari sejak kejadian. Sumihastri mengakui bahwa seharusnya memang tidak ada otopsi kedua di kedokteran forensik. Tapi kalau memang dianggap perlu ya kita periksa lagi. Karena memang periksa jenazah itu kayak mudah tetapi sebenarnya sulit, kata Sumihastri pada acara forensik ke-13 yang dipandu Profesor Dr. Andus Adrianus Meliala, MSI, MSc, PhD, yang diunggah di akun resmi Pusat Forensik Terintegrasi UI. Dalam otopsi kedua tersebut, Sumihastri melakukan dua hal, yaitu mengoreksi waktu kematian kedua korban dan menambahkan keterangan. Nah, lalu saudara-saudara, untuk yang kelima, sketsa terduga pelaku. Pada Rabu tanggal 29 Desember 2021, Polda Jabar merilis sketsa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, tampak samping kanan dan belakang ya. Adapun sketsa terduga pembunuhan ibu dan anak di Subang yang dirilis Polda Jabar tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut, saudara-saudara. Yang pertama, nama Mr. X, usia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, bentuk dagu lancip, bentuk muka oval, warna rambut hitam, hidung lurus, bentuk badan sedang, warna kulit putih bersih. Informasi lain, terduga memakai kemeja kotak-kotak hitam garis putih. Lalu saudara-saudara, Polda Jabar mengharapkan masyarakat yang mengetahui keberadaan terduga seperti yang digambarkan dalam sketsa dapat menginformasikan kepada Polda Jabar. Namun meskipun telah muncul sketsa tampak samping kanan dan belakang dari terduga pelaku, sampai saat ini belum ada perkembangan terbaru soal terduga pelaku kasus Subang 2021 ini. Nah, lalu untuk yang keenam, saudara-saudara, pelaku mungkin psikopat. Kenapa demikian? Pada acara forensik ke-13 yang diunggah di akun resmi Pusat Forensik Terintegrasi UI, Minggu 7 November 2021, seorang netizen bertanya apa mungkin pelaku kasus Subang 2021 adalah psikopat. Menanggapi pertanyaan warganet tersebut, pakar forensik Mabes Polri Dr. Sumihastri mengatakan, mungkin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah psikopat adalah orang yang karena kelainan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang, sehingga mengalami kesulitan dalam pergaulan. Menurut Sumihastri, dalam kasus Subang 2021 dibutuhkan psikiater forensik untuk memprofil pelaku dari luka-luka korban. Lalu Sumihastri mencontohkan bahwa jika ada luka di kepala atau wajah korban, berarti pelaku pembunuhan benci sekali terhadap korban. Yang ketujuh, saudara-saudara, yang terakhir ya, jumlah saksi bertambah banyak. Pada awal pemeriksaan kasus Subang 2021, Polres Subang memeriksa sebanyak 17 saksi ya, yang terdiri dari atas saksi dari keluarga korban, warga sekitar, pegawai yayasan, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, jumlah saksi pun semakin bertambah menjadi 55 orang, termasuk diantaranya sopir angkot dan penumpang yang kebetulan lewat di sekitar lokasi, juga saksi ahli. Selanjutnya Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto,
pada Rabu 29 Desember 2021 mengungkapkan bahwa tim khusus kasus Subang 2021 sudah memeriksa total 69 saksi plus 7 saksi ahli dari total sebelumnya 55 saksi. Para saksi tersebut terdiri atas keluarga korban ya, saksi warga yang saat itu melintas, saksi untuk menentukan alibi, saksi lain yang tidak berhubungan dengan peristiwa tapi diambil keterangannya, dan 7 saksi ahli. Lalu pada Rabu 18 Mei 2022, saudara-saudara, Kabid Humas Polda Jabar, Ibrahim Tompo menyampaikan via chat WA bahwa tim khusus yang terdiri atas Polda Jabar dan Polres Subang telah memeriksa sebanyak 121 saksi. Beberapa saksi terutama dari keluarga korban bahkan mengalami pemeriksaan berulang-ulang. Pada Jumat 19 Mei 2023, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengemukakan dalam kurun 2 bulan terakhir, Polda Jabar telah memeriksa 3 saksi baru terkait kasus Subang 2021. Sehingga jumlah saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi 124 saksi. Pada Kamis 3 Agustus 2023, ada 14 saksi yang kembali dipanggil dan diperiksa Polda Jabar. Kebanyakan saksi adalah dari keluarga korban ya saudara-saudara, seperti kakak dari almarhumah Ibu Titi, yakni Ida dan Yeti, kemudian ayahnya Danu, Surono, ada juga 2 anak dan istri muda Yosep, Mimin, yaitu Arigi dan Abi. Iya, jadi saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus Subang, di mana 7 fakta penting yang menghebohkan dalam kasus Subang, ibu dan anak atau Ibu Tuti dan Amalia. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu support aku di channel ini, yang selalu dukung channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.